잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Asnarambe dan saya Izatun Nadana Sution. Saya Reja Setiawan. Saya Andriansa. Nama saya Arif Rifai. Dan nama saya Sri Wulandari. Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan bagaimana sih kata geografi menjadi terkenal di dunia ini. Yuk, langsung saja simak videonya. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf yang bernama Eratosthenes dalam bukunya yang berjudul Geographica. Perkembangan geografi pun berbeda-beda pada tiap zamannya. Zaman yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini terdapat seorang filsuf yang bernama Herodotus mengemukakan bahwa terdapat hubungan erat antara perkembangan masyarakat dan faktor-faktor geografi di suatu wilayah. Ia pun membuat sebuah peta dunia pada tahun 450 sebelum Masehi dan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah Asia, Afrika, dan Eropa. Adanya pembagian wilayah-wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur menyebabkan munculnya iklim matahari berdasarkan perbedaan garis lintang. Iklim matahari terdiri atas tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Pada zaman Yunani kuno juga disebut sebagai masa geografi klasik yang masih banyak dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan dan cerita rakyat. Salah satu tekniknya adalah periplus. Zaman abad pertengahan. Pada zaman ini terdapat tokoh Claudius Ptolemaeus yang mengemukakan bahwa geografi adalah penyajian melalui peta dari sebagian atau seluruh permukaan bumi. Pada abad ini geografi mengalami perkembangan menjadi 2 bagian atau developori. Bernardus, Veranus yaitu 1. Geografi generalis yang membahas tentang fenomena atmosfer, litosfer, hidrosfer serta beragam bentuk permukaan bumi, dan geografi spesialis yang membahas mengenai permasalahan penduduk dan sosial. Ada juga tokoh bangsa Arab yang terkenal pada abad ini, salah satunya ialah Al-Idrisi. Al-Idrisi dikenal sebagai ahli kartologi. Beliau menggabungkan pengetahuan dari berbagai negeri yang dikumpulkan para penjelajah dan pedagang dalam bentuk peta. Dan juga pada zaman ini ilmu geografi menyebar sangat luas di seluruh Eropa melalui perjalanan Marco Polo dengan tujuan mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, yang ketiga ialah zaman akhir abad pertengahan. Perkembangan geografi semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya aliran berikut ini. 1. Aliran physis determinis. Tokohnya yaitu Ellsworth dari Amerika Serikat. Aliran physis determinis merupakan teori mengenai interaksi budaya dan lingkungan. Yang kedua, aliran possibilis. Tokohnya yaitu Paul Vidal de Blaise dari Prancis. Aliran possibilis memandang manusia sebagai objek yang aktif sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang berbagai kebutuhan hidupnya. Perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Penggunaan dan pengertian geografi dimulai pada 1955 ketika terdapat perguruan tinggi di Indonesia yang mengembangkan ilmu geografi. Terdapat 2 pelopor geografi di Indonesia yaitu R. B. Tarto, Suraspoto, Adi Sumarno. Mereka dikenal sebagai founding factor atau bapak geografi di Indonesia.